Undang-undang penyiaran direvisi, produk jurnalistik dan hal yang terkait berpotensi dikebiri. Apakah ada upaya membatasi gerak jurnalistik yang adalah pilar demokrasi atau ingin menyaring informasi? Sudah bergabung pemirsa bersama kami anggota Dewan Pers Komisi Hukum dan Perundangan Arief Zulkifli. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam. Baik Mas Arief, bagaimana ini Mas tanggapannya Mas terhadap revisi undang-undang penyiaran? Ya, yang tadi banyak dibahas memang larangan untuk menyiarkan jurnalisme investigasi eksklusif lewat media penyiaran. Tadi sudah dikatakan dan saya sepakat, kami di Dewan Pers dan dengan segala konstituen sepakat menentang keras revisi undang-undang penyiaran ini, terutama tadi yang bagian soal jurnalisme investigasi. Saya kira kita perlu luruskan ya bahwa kerja jurnalistik itu merupakan mandat, bukan saja mandat undang-undang, tapi mandat konstitusi, yaitu yang dikatakan hak pemenuhan hak publik untuk tahu. Jadi publik itu berhak tahu tentang segala sesuatu menyangkut penyelenggaraan negara ini. Nah, karena publiknya tidak punya tools, tidak punya tangan untuk tahu, mandat itu katakanlah dalam tanda kutip dipinjamkan kepada jurnalisme, gitu, kepada wartawan untuk memenuhi hak publik untuk tahu. Jadi kalau ada larangan untuk menyiarkan jurnalisme investigasi, saya kira ini jelas bertentangan, bukan saja bertentangan dengan undang-undang pers, tapi bertentangan dengan konstitusi. Lewat pemberitaan saya juga membaca alasan dari Komisi 1 memasukkan pasal ini, yaitu agar publik tidak terpengaruh atas sebuah kasus yang sedang ditangani secara hukum. Nah, ini juga menunjukkan pengetahuan yang dangkal dari Komisi 1 tentang apa itu beda antara fakta jurnalistik dan fakta hukum. Jurnalisme itu diberi mandat untuk menyampaikan fakta jurnalistik. Tujuannya bukan untuk menghakimi dari orang yang ditulis, tapi untuk memberi informasi kepada publik sebelum fakta hukum ditemukan. Karena fakta hukum membutuhkan proses yang panjang, gitu, dan pembuktian-pembuktian yang lebih berliku. Sementara di dalam jurnalistik dia ada aturan-aturan yang secara hukum tidak masuk. Misalnya kalau pembuktian di pengadilan itu harus membawa saksi, ya kan? Atau kalau dia membuktikan lewat dokumen, dokumennya mesti asli. Secara jurnalistik kita bisa menggunakan sumber anonim misalnya begitu. Itu bisa dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya memberi publik memenuhi hak publik untuk tahu. Yang paling gampang saya kira kalau memberi contoh adalah kasus terorisme. Kita memberitakan terorisme sebelum para terorisnya itu ditangkap dan diadili. Kenapa? Karena kita ingin memberitahu publik agar berhati-hati. Maka kantor, mal-mal, tempat-tempat keramaian itu dipasangin metal detektor misalnya seperti itu. Sebelum tersangka terorisnya ditangkap bahkan diadili, gitu. Iya, berarti memang betul bahwa sebetulnya wartawan sendiri atau jurnalis sendiri mereka memiliki hak untuk menyembunyikan narasumbernya untuk keperluan menginformasikan kepada publik. Tapi sebetulnya Pak Arief, sebetulnya adanya larangan investigasi eksklusif ini, kalau Pak Arief melihatnya triggernya apa sih Pak? Apa yang tersirat Pak dari rancangan tersebut? Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar dari pertimbangan itu. Tapi kalau saya baca, ini yang saya katakan tadi adalah komentar dari Pak T.B. Hasanuddin ya, Komisi 1 dari PDIP yang mengatakan seperti itu. Nah, mungkin saya kira juga ada semacam kekhawatiran ketika jurnalisme investigasi itu dibiarkan seolah-olah dia bisa membongkar segala sesuatu sementara investigasi atau penyelidikan lewat aparat penegak hukum belum berjalan, belum terjadi, atau malah bandul. Seperti itu kan, kita lihat misalnya ada pelemahan KPK dan sebagainya. Jadi proses hukumnya itu macet misalnya begitu, tapi investigasinya jalan terus dan itu mempengaruhi pendapat umum, pendapat publik gitu. Nggak apa-apa, menurut saya justru investigasi itu memenuhi hak publik untuk tahu dan untuk mempengaruhi pendapat umum. Begitu, tapi dia tidak mempengaruhi proses di dalam penyelidikan hukum, gitu. Jadi tolong dibedakan antara fakta jurnalistik dan fakta hukum, ini dua hal yang berbeda. Betul. Dan pada akhirnya ketika kita bicara soal demokrasi sebagai pilar ketiga demokrasi, tadi Pak Arief juga bilang ini ada aturan main yang berbeda antara jurnalistik dengan hukum. Sementara undang-undang penyiaran ini akan direvisi. Sebetulnya jalan keluarnya atau titik tengahnya itu harusnya seperti apa Pak Arief? Jalan keluarnya adalah biarkan jurnalis bekerja.
jurnalis bekerja itu tidak akan mempengaruhi proses hukum. Proses hukum itu jalan sendiri gitu. Kerja jurnalistik bisa berbeda dengan proses temuan hukum. Kerja jurnalistik bisa salah dan karenanya terbuka ruang untuk koreksi. Nah, inilah hakikat dari kemerdekaan pers. Jadi jurnalisme itu bekerja, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan fakta-faktanya, tapi kalau dia salah dia bisa dikoreksi. Nah, siapa yang menentukan salah dan benar? Salah yang benar itu ditentukan oleh pers itu sendiri. Jadi pers itu di dalam demokrasi mengatur dirinya sendiri. Undang-Undang 40 sudah menyerap itu semua dengan mengemandatkan dibentuknya Dewan Pers. Jadi Dewan Pers itu adalah satu-satunya dewan, ya, lembaga yang dipilih oleh dan untuk komunitas pers sendiri. Nah, inilah yang terkait dengan hal kedua yang jadi persoalan sekarang, yaitu diberinya mandat lewat revisi undang-undang ini untuk penyelesaian sengketa jurnalistik kepada KPI. Ini kan sesuatu yang sudah salah kaprah sekali. Jadi selama ini aturan mainnya adalah KPI mengurus tayangan-tayangan non jurnalistik. Ya, misalnya infotainment, hiburan dan sebagainya. Sementara yang jurnalistik itu masuk ke dalam Dewan Pers. Bukan soal saingan antara KPI dengan Dewan Pers, sama sekali bukan itu soalnya. Karena nggak ada hubungannya. Di dalam Undang-Undang 40 yang diatur, kami mengatur diri kami sendiri. Sehingga apa yang dasarnya? Dasarnya adalah anggota Dewan Pers tidak dipilih oleh DPR. Anggota Dewan Pers itu dipilih oleh komunitas pers itu sendiri. Sehingga dia mandiri. Nah, bayangkan kalau ini diserahkan kepada KPI yang anggotanya dipilih lewat proses politik di DPR. Kan bisa kacau sekali itu. Iya. Betul. Baik, terima kasih Pak Arief. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan bisa dipahami konteksnya secara kontekstual. Jalan keluarnya cuma satu menurut saya, yaitu dibatalkan. Tidak ada hitam putih menurut saya. Tidak ada abu-abu, harus hitam putih kalau menurut saya di sini gitu. Jadi bukan mencari jalan di tengahnya, tapi memang harus dibatalkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief. Mudah-mudahan ada perbaikan juga ke depan. Kita lihat bagaimana nanti perkembangannya dalam beberapa waktu ke depan. Selamat malam Pak Arief. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.